Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nusina Hiza dengan NIM 24991001 dengan anggota kelompok Raffi Fikiran. Saya Rifki dan juga saya di Syifat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proyek probabilitas tentang analisis peluang referensi pada permainan tradisional yaitu congklak. Proyek ini bertujuan untuk menilai peluang menang, menghitung ekspektasi, dan juga serta merancang perubahan aturan agar permainan menjadi lebih adil atau fair bagi semua permainan. Nah, baiklah. Yang pertama, apa itu congklak? Congklak adalah permainan tradisional Indonesia yang dimainkan oleh dua orang pemain. Permainan ini menggunakan papan dengan 14 lubang kecil dan dua lubang besar yang disebut dengan bung. Setiap pemain memiliki 7 lubang kecil di sisinya masing-masing. Dan satu lubang besar sebagai tempat menyimpan biji. Tujuan utama dalam permainan ini adalah mengumpulkan biji sebanyak mungkin ke dalam lubang sendiri. Pemain yang memiliki jumlah biji terbanyak di lumbung akan menjadi pemenang. Selanjutnya ada aturan permainan. Yang pertama, yang pertama, pada awal permainan, setiap lubang itu kecil itu berisi dengan 7 biji. Pemain memilih salah satu dari lubang di sisinya, lalu mengambil seluruh biji dari lubang tersebut. Yang kedua, semua biji yang telah diambil kemudian disebarkan satu persatu ke setiap lubang secara searah jarum jam. Penyebaran ini dilakukan secara berurutan sehingga semua biji habis. Selanjutnya, langkah yang ketiga, jika biji terakhir jatuh di lubang milik sendiri yang sebelumnya kosong, dan lubang lawan yang berhadapan masih berisi biji, maka permainan dapat mengambil semua biji lawan tersebut. Aturan ini disebut dengan kaptur atau menangkap biji lawan. Yang keempat, jika biji terakhir jatuh di lubang sendiri, maka pemain mendapatkan giliran tambahan untuk bermain lagi. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi pemain karena bisa memperoleh lebih banyak biji. Yang kelima, permainan berakhir jika salah satu sisi papan sudah kosong. Semua biji yang tersisa di sisi lawan akan dipindahkan ke lumbungnya masing-masing pemain. Pemenang adalah pemain yang memiliki jumlah biji banyak di dalam lumbung. Selanjutnya ada metodologi analisis. Yang pertama itu memahami aturan dan mekanisme permainan coklat. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana alur permainan berjalan dari penyebaran biji, giliran tambahan hingga proses kaptur. Yang kedua ada mendefinisikan variabel acak dan buang sampah. Variabel acak ini digunakan untuk mewakili kemungkinan hasil yang muncul selama permainan berlangsung. Yang ketiga ada menghitung peluang kejadian penting. Contohnya seperti peluang mendapatkan giliran tambahan dan peluang melakukan kaptur terhadap biji lawan. Yang keempat, uh, menghitung nilai uh, menghitung nilai ekspektasi atau harapan matematis untuk keuntungan tiap pemain. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui rata-rata keuntungan yang diperoleh pemain dalam permainan. Yang kelima, ada mengevaluasi fairness permainan awal. Pada tahap ini dianalisis apakah pemain sudah adil atau masih memberikan keuntungan lebih kepada salah satu pemain. Yang keenam, merancang aturan baru agar permainan lebih adil dan membandingkan nilainya. Dengan cara ini dapat diketahui apakah desain baru mampu meningkatkan keseimbangan permainan. Selanjutnya, ada pemetaan ruang sampel atau skenario. Pada bagian ini dilakukan pemetaan ruang sampel dari permainan coklat berdasarkan kondisi awal permainan standar. Skenario yang digunakan yaitu mm, terdapat 7 lubang biji pada setiap sisi pemain, dan setiap lubang berisi 7 biji. Misalkan pemain pertama atau P1 memilih salah satu lubang di sisi yang untuk dimainkan, kemudian didefinisikan variabel acaknya, yaitu X sama dengan jumlah lubang kosong di sisi lawan yang berhadapan dengan sisi bermain sebelum giliran dilakukan. Nilai X dapat berupa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Artinya, jika X sama dengan 0, maka semua lubang lawan itu masih berisi biji. Sedangkan jika X sama dengan 7, berarti semua lubang lawan itu kosong. Pada setiap kondisi diagram memiliki kemungkinan yang sama, maka peluang masing-masing nilai X adalah
P X sama dengan X 1/8 untuk setiap nilai X dari 0 sampai dengan 7. Pada bagian ini juga terdapat kejadian penting dalam permainan. Jika biji terakhir jatuh di lubang milik sendiri yang kosong dan lubang lawan yang berdapat masih berisi biji, maka pemain dapat mengambil semua biji lawan tersebut. Kondisi ini disebut dengan capture atau dan menjadi salah satu fokus utama dalam analisis probabilitas permainan. Selanjutnya, yaitu perhitungan probabilitas. Yang pertama ada peluang mendapat giliran tambahan. Pemain akan mendapatkan giliran tambahan jika biji terakhir jatuh di lubang miliknya sendiri. Peluang ini bergantung pada jumlah langkah penyebaran biji dari lubang yang dipilih pemain. Misalnya, pemain memilih lubang ketujuh, maka biji terakhir akan jatuh tepat di lubang sendiri. Karena setiap lubang memiliki peluang yang sama untuk dipilih, yaitu 1/7, maka peluang mendapatkan giliran tambahan adalah P giliran tambahan sama dengan 1/7. Nilai desimalnya 0,1409 atau sekitar 14,29%. Selanjutnya, yang kedua ada peluang mengambil biji lawak atau kaptur. Faktor ini terjadi jika biji terakhir jatuh di lubang sendiri. Yang kedua, lubang tersebut sebelumnya kosong. Yang ketiga, lubang lawan yang berdapat masih berisi biji. Peluang kaptur dihitung menggunakan P kaptur sama dengan PX besar 7 sama dengan 1 dikurang PX sama dengan 7. Karena peluang semua lubang lawan kosong itu adalah P X sama 7 1/4, maka P faktornya 1 dikurang 1/8 sama dengan 7/8. Atau nilai desimalnya 0,875 sekitar 87,5%. Yang ketiga ada distribusi variabel ACX. Variabel ACX ini menyatakan jumlah lubang kosong di sisi lawan. Nilai X dapat berupa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena setiap kemungkinan dianggap sama besar, maka masing-masing peluang P X sama dengan X itu adalah 1/8. Artinya setiap nilai X mempunyai probabilitas yang sama, yaitu sebesar 12,5% atau 1/8. Selanjutnya ada perhitungan nilai ekspektasi. Misalkan Y sama dengan jumlah biji yang diperoleh oleh pemain dari hasil capture dalam satu giliran. Jika X sama dengan X dengan 0, dengan X kecil sama 0 dan X besar sama dengan 6, maka jumlah biji yang diperoleh adalah Y sama dengan X tambah 1. Hal ini karena pemain mengambil biji lawan dan satu biji miliknya sendiri. Sedangkan jika X sama dengan 7, maka tidak terjadi kaptur sehingga Y sama dengan 0. Karena setiap nilai X itu memiliki peluang yang sama, Px sama dengan X sama dengan 1/4 untuk setiap nilai X 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Ekspektasi dihitung menggunakan rumus sum 7X sama dengan 0, ya dikali P, X sama dengan 1, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8, ah, tambah 0 per 8. Jadi 28,8 sama dengan 3,5. Artinya secara rata pemain memperoleh sekitar 3,5 biji per giliran dari mekanisme kapsul ini. Pertanyaan ini belum termasuk mendapatkan giliran tambahan yang memungkinkan pemain kembali bersama. Selanjutnya ada evalu, eh, evaluasi fairness atau dasar awal. Pada bagian ini dilakukan evaluasi terhadap tingkat fairness serta keadilan pemain yang coklat pada dasar awal. Keuntungan yang mungkin diperoleh pemain dalam satu giliran terdiri dari dua pemain yaitu hasil kaptur rata-rata dan peluang giliran tambahan. Dan evaluasi hasil kaptur rata-rata, kaptur sama dengan 3,8 G. Sedangkan peluang mendapatkan giliran tambahan adalah giliran tambahan sama dengan 1/7 atau 0,1429 atau sekitar 14,2% satu kali bermain lagi. Karena kedua pemain memiliki peluang yang sama pada setiap giliran, maka secara teori permainan coklat dapat dianggap fair atau adil. Namun dalam praktiknya pemain pertama masih memiliki sedikit keuntungan karena dapat memperoleh giliran tambah lebih awal. Akibatnya rata-rata total biji yang diperoleh pemain pertama sedikit lebih tinggi dibandingkan pemain kedua. Yang kedua ada
usulan desain ulang atau pembandingan. Untuk mengurangi keuntungan permainan pertama, dibuat usulan perubahan terhadap permainan. Usulan tersebut adalah yang pertama, pemain yang mendapatkan giliran tambahan hanya boleh bermain satu kali berturut-turut. Yang kedua, aturan chapter tetap digunakan. Yang ketiga, jumlah biji awal tetap 7 biji berubah. Perbandingan hasilnya, berdasarkan hasil perbandingan, nilai ekspektasi kapsul tetap besar 3,5 biji, jaga peluang giliran tambahan tetap itu 1/7. Tetapi keuntungan pemain pertama itu menjadi lebih kecil. Desain baru tetap mempertahankan keseluruhan permainan, namun mampu mengurangi efek eliminasi pemain pertama sehingga permainan itu menjadi lebih adil. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, permainan coklat memiliki unsur probabilitas yang kuat pada setiap giliran permainan. Peluang permainan mendapat giliran tambahan adalah P giliran tambahan sama dengan 1/7 atau sekitar 14,2%. Sedangkan peluang mendapatkan biji lava atau kapsul adalah P kapsul sama dengan 78 dengan ekspresi rata sebesar 3,5 biji per giliran. Dari hasil variasi ini, permainan standar masih sedikit menguntungkan pemain pertama karena memiliki kesempatan membelah giliran tambahan lebih awal. Namun desain ulang yang disuka mampu membuat permainan menjadi lebih seimbang dan lebih adil. Manfaat probabilitas pada jangka ini yaitu yang pertama membantu memahami peluang dan strategi dalam setiap langkah permainan. Yang kedua melatih cara berpikir secara objektif dan juga sistematis. Yang ketiga membantu mengembangkan pola berpikir logis, kritis, dan analitis dalam mengambil keputusan selama permainan berlangsung. Nah, dengan demikian, jika ini tidak hanya menjadi permainan sederhana yang menghibur, tetapi juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran matematika dan probabilitas. Baiklah, segitulah hasil penjelasan Fokus saya mengenai proyek. Ya, apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.